Pernah dengar soal wakaf uang? Mungkin pernah ya, tapi sadar nggak kalau instrumen ini sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa besar, tapi sayangnya belum kita manfaatkan secara maksimal untuk kemajuan bangsa kita. Oke, kita mulai dari angka yang wow, fantastis, 180 triliun rupiah. Coba deh bayangin, kalau uang sebanyak itu bisa kita pakai untuk pembangunan di Indonesia. Dan ini bukan sekali loh, tapi setiap tahun. Angka ini bukan ngarang-ngarang ya, ini adalah estimasi potensi tahunan dari sebuah bentuk filantropi Islam yang spesifik. Nah, inilah yang kita bicarakan, wakaf uang. Mungkin kita lebih akrab sama wakaf tanah untuk masjid, ya kan? Tapi wakaf uang ini beda. Ini lebih fleksibel, semacam instrumen keuangan yang dirancang untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Yuk, sekarang kita bedah dulu visi luar biasa di balik Gerakan Nasional Wakaf Uang ini. Jadi ide utamanya yang juga dicanangkan oleh Presiden itu mulia banget, yaitu untuk memanfaatkan kekuatan finansial ini buat mengatasi beberapa tantangan terbesar bangsa kita, seperti mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Tapi, nah ini dia tapinya. Ada sebuah jurang yang sangat lebar antara gagasan besar tadi dengan realitas yang ada hari ini. Coba lihat perbandingannya deh. Potensinya itu 180 triliun rupiah per tahun. Tapi kenyataannya, total yang terkumpul setelah 2 dekade baru sedikit di atas 2,23 triliun rupiah. Jauh banget kan? Jadi kalau kita lihat dalam bentuk diagram, ya kayak gini jadinya. Yang berhasil dikumpulkan itu cuma irisan super kecil, kurang dari 2%. Sementara potensi yang belum tersentuh itu lebih dari 98%. Ini kan jelas jadi pertanyaan besar. Nah, pertanyaannya, kok bisa kesenjangannya selebar ini? Menurut analisis yang kita rujuk, ada 3 akar masalah utamanya. Hambatan pertama, dan ini yang paling mendasar, adalah rendahnya literasi publik. Gampangnya, banyak banget masyarakat kita yang belum paham betul konsep wakaf uang itu apa, dan manfaatnya buat apa. Yang kedua, masalah regulasi. Aturan mainnya belum solid dan agak ketinggalan zaman. Ini menciptakan ketidakpastian baik buat orang yang mau berdonasi maupun buat pengelolanya. Aturannya juga belum bisa ngejar metode pengumpulan modern yang serba digital. Dan yang ketiga, ini nih yang paling berat, krisis kepercayaan. Gimana enggak? Lihat aja datanya, dari 2020 sampai 2023 ada ratusan berita negatif tentang sengketa dan penyalahgunaan wakaf. Hal-hal kayak gini pastinya bikin publik jadi ragu kan? Oke, masalahnya udah jelas. Terus gimana solusinya? Gimana cara kita menjembatani jurang yang besar ini? Untungnya ringkasan kebijakan yang kita bahas ini nggak cuma berhenti di masalah, tapi juga mengusulkan 3 strategi yang jelas untuk melangkah maju. Jadi, jalan ke depannya butuh kerja bareng-bareng. Pertama, tingkatkan literasi publik lewat kampanye edukasi yang terarah. Kedua, harmonisasi regulasi. Perbarui aturan yang ada biar jelas dan efektif. Dan ketiga, bentuk badan pengawas yang kompeten dan bisa dipercaya yang melibatkan berbagai pihak. Nah, walaupun ketiga langkah tadi sama-sama penting, sumber yang kita bahas ini berpendapat ada satu langkah yang jadi fondasi utamanya. Tanpa ini, yang lain bakal susah jalan. Apa ya satu tindakan paling krusial yang perlu kita lakukan untuk membuka potensi raksasa ini? Jawabannya, semuanya kembali ke sini, meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Kenapa literasi jadi kunci? Logikanya sederhana. Kalau masyarakat nggak paham, gimana mereka mau berpartisipasi dan berdonasi? Kalau mereka nggak ngerti, gimana mereka bisa ikut menuntut transparansi? Kepercayaan itu dibangun dari pemahaman. Jadi, sebagus apapun aturannya nanti, kalau masyarakatnya nggak ngeh, ya sistemnya nggak akan jalan. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kuncinya memang ada di literasi, berarti peran kita masing-masing itu jadi penting banget kan? Pertanyaannya, peran apa yang bisa kita mainkan untuk ikut membantu mengubah potensi 180 triliun rupiah ini jadi kenyataan?